Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di video kali ini gue bakal sedikit bahas LN volume 22 seri Gensoki yang baru aja rilis tanggal 1 kemarin. Namun karena belum muncul translate Inggrisnya, maka kali ini gue bakal bahas beberapa hal yang terjadi berdasarkan informasi yang ada. Namun pertama-tama gue jelasin dulu tentang apa aja yang terjadi pada volume 21 lalu, barangkali ada yang lupa. Pertama, Ryo dan Haruto merupakan reinkarnasi Raja Naga yang merupakan satu dari 14 transcendental yang ada. Yang mana transcendental sendiri merupakan pembantu dewa yang bertugas menjaga dan mengelola dunia setelah dewa tersebut hilang begitu saja. Selain Raja Naga, ke-13 transcendental lainnya terdiri dari 7 dewa kebijaksanaan dan 6 roh agung. Yang mana salah satu dari dewa kebijaksanaan tersebut adalah Lina yang sebelumnya diasingkan dewa kebijaksanaan lain sebelum akhirnya bekerja sama dengan Raja Naga. Selanjutnya Lina sendiri berinkarnasi menjadi Miharu, namun tidak dapat lagi menjadi transcendental karena sisa kekuatannya telah diberikan kepada Asia yang diciptakan olehnya. Walau telah mewarisi ingatannya kepada Asia, namun Aisyah tidak bisa mengingat semuanya karena kala itu Lina harus segera menginkarnasi Raja Naga di saat-saat terakhirnya. Sehingga kini Lina hanya berinkarnasi menjadi Miharu sebagai seorang gadis biasa, dan Aisyah merupakan roh buatannya yang ditugaskan untuk membantu Raja Naga di masa depan. Lalu mengapa Lina tahu Raja Naga akan muncul di masa depan? Yaitu karena dirinya memiliki otoritas untuk membaca atau memprediksi masa depan, yang mana otoritas sendiri dimiliki oleh setiap transcendental tanpa terkecuali. Dan Raja Naga sendiri memiliki otoritas bernama Extinction yang merupakan kekuatan untuk menghapus segala ancaman di dunia. Lalu para dewa kebajikan seperti Lina memiliki otoritas yang berkaitan dengan kecerdasan karena tugas utama mereka adalah membimbing manusia. Dan terakhir, para roh agung memiliki otoritas untuk menciptakan spirit art skala besar atau fenomena alam, berhubung tugas mereka adalah mengendalikan keseimbangan dunia. Selain otoritas, para transcendental pun memiliki familiar yang bertugas untuk membantu pekerjaan mereka. Pertama, Raja Naga hanya memiliki satu familiar, yaitu Sora, di mana Sora sendiri awalnya merupakan seorang manusia yang diselamatkan Raja Naga ketika sekarat 1500 tahun lalu. Kedua, Lina memiliki 3 familiar yang terdiri dari 2 golem dan 1 penyihir homunculus, yang mana homunculus tersebut diyakini sebagai leluhur dari keluarga Claire atau mudahnya Celia. Ketiga, para roh agung memiliki familiar yang terdiri dari roh berbentuk manusia kelas atas atau menengah. Namun dengan berbagai hal tersebut, para transcendental terikat oleh berbagai aturan dewa yang akan aktif pada kondisi tertentu. Pertama, para transcendental akan dilupakan semua orang ketika menggunakan otoritasnya. Sehingga sekeras apapun seseorang mengingat seorang transcendental, segala petunjuk yang ada akan hilang begitu saja ketika hampir mengingat sesuatu. Namun walau begitu, para transcendental akan selalu diingat transcendental lain dan juga para familiarnya, berhubung mereka pun terikat pada aturan yang sama. Kedua, karena harus bekerja demi kepentingan dunia dan seisinya, maka para transcendental tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk alasan pribadi, di mana mereka tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan sendiri seperti memusuhi suatu kelompok ataupun bersama seseorang dalam waktu yang lama. Karena apabila terlalu lama bersama seseorang selain familiarnya, maka seorang transcendental akan melupakan orang yang bersamanya tersebut. Namun setidaknya aturan tersebut tidak akan aktif apabila hal tersebut dilakukan untuk memenuhi tugas atau kepentingan dunia. Lalu para transcendental hanya bisa memiliki 3 familiar yang tugasnya untuk berinteraksi dengan para penghuni dunia, di mana para familiar tidak bisa membantah perintah tuannya, tidak bertambah tua, selalu mengetahui lokasi tuannya, dan akan ikut kehilangan ingatan yang dilupakan oleh tuannya. Dan berbicara ingatan, terdapat teori bahwa seseorang akan kehilangan ingatannya ketika berinkarnasi ke dunia lain, namun tidak dengan sebaliknya. Sehingga hal tersebut bisa menjelaskan mengapa Haruto tidak memiliki ingatan Raja Naga, namun Ryo masih memiliki ingatan Haruto. Selesai dengan transcendental dan familiar, pada volume 21 lalu, Grace dan Duke Arbor menyerang Rodania bersama Renji, yang mana serangan tersebut bisa dikatakan berhasil walau Renji sendiri berhasil dikalahkan oleh Ryo. Namun yang terpenting pada kejadian itu adalah Celia yang tiba-tiba dapat memanggil Ryo
yang seharusnya sudah dilupakan semua orang. Dan hal tersebutlah yang menjadi topik utama dalam volume 22 ini, yang memiliki judul Formula of Purity atau Formula Kemurnian, di mana sampulnya pun menggambarkan Celia dan Rio yang sedang duduk berdua sembari berpegangan tangan. Dan hal tersebut saja sudah memberikan penjelasan bahwa Celia menjadi satu-satunya sosok yang masih atau tepatnya bisa mengingat Rio. Di mana berdasarkan informasi yang ada dikatakan bahwa Rio dan Celia akan bereuni karena Celia tidak terpengaruh aturan transendental. Namun bukan karena menjadi familiar atau transendental, Celia menjadi seorang ahli sihir kuno dan mendapat kekuatan para familiar dewa kebajikan. Sehingga karena itu pula dikatakan bahwa Celia menjadi overpower sampai-sampai selevel dengan para hero. Karena ketika Beltram di bawah perintah Reyes menyandera keluarganya dan memberikan tuntutan kepada Christina, Celia yang pergi sendiri berhasil meratakan prajurit Beltram dan Heavenly Lion sekaligus. Di mana uniknya kini Celia tidak hanya bertarung dengan menggunakan sihir, melainkan dengan pedang juga yang seharusnya bukan bidangnya. Sehingga karena itulah dikatakan bahwa Reyes mulai mengincarnya karena dianggap berbahaya. Namun mengesampingkan kekuatannya, hal lain yang berkembang dari Celia adalah hubungannya dengan Rio. Yang mana untuk sekali lagi Celia menjadi sosok pertama yang muncul di hadapan Rio ketika Rio menginjakkan kaki di dunia barunya. Yaitu ketika pertama kali mendapat ingatan Haruto dan juga ketika menjadi transendental apabila mengesampingkan Aisia dan Sora. Dan sisanya bisa kalian terka sendiri mengenai apa yang terjadi dengan Celia dan Rio pada ilustrasi yang ada. Mengesampingkan Celia, nampaknya sebagian besar cerita masih berkutat pada permasalahan Beltram dan para pahlawan mengingat kedatangan Takahisa di akhir cerita volume 21. Karena apabila melihat judul-judul chapternya pun, sebagian besar berisikan tentang para pahlawan dan Rodania. Yaitu chapter pertama berjudul Pertempuran di Langit Rodania, chapter kedua berjudul Reuni, chapter ketiga berjudul Ikatan Saudara Perempuan, chapter 4 berjudul Kembalinya Celia, chapter 5 berjudul Pembicaraan Rahasia, chapter 6 berjudul Diskusi Para Pahlawan, chapter 7 berjudul Kekuatan Para Pahlawan, dan chapter 8 berjudul Pertarungan Celia. Sisanya adalah prolog yang berjudul Aturan Dewa yang diketahui Rio, serta 2 selingan yang berjudul Keputusan Para Pahlawan dan Pos Pendudukan Rodania. Lalu pada epilog atau penutupan dikatakan bahwa Miharu mendengar suara di dalam mimpinya, di mana suara tersebut meminta dirinya untuk membuat suatu pilihan pada sesuatu yang nampaknya penting. Namun anehnya suara tersebut memaksa Miharu untuk memilih pilihan yang buruk. Sebelum akhirnya Miharu terbangun dengan panik akibat suara yang didengarnya tiba-tiba berubah menjadi suara Takahisa. Dan berbicara tentang Takahisa yang malah menjadi hantu mimpi, dikatakan pula bahwa Takahisa kembali seperti sedia kala dengan segala pemikiran konyolnya. Yang mana hal tersebut terjadi karena Takahisa tidak bisa mengingat Rio, sehingga dirinya tidak memiliki ingatan mengenai bagaimana Rio menghajarnya ketika dirinya menculik Miharu. Sisanya terdapat beberapa ilustrasi lain yang menggambarkan beberapa hal seperti Masato yang kini menjadi hero berkekuatan bumi, reuni Aki dengan Miharu, bagaimana Celia melihat suara yang begitu menempel dengan Rio, dan beberapa gambar mengenai suara bersama gadis lain. Yang mana dikatakan bahwa suara sengaja dikirim untuk bersama para gadis dengan menyamar sebagai korban perang Rodania. Dan demikianlah pembahasan singkat volume 22 ini yang berkutat pada Celia, para pahlawan, dan juga konflik kerajaan. Sehingga ketakutan banyak orang mengenai Takahisa yang akan kembali menculik Miharu tidak terbukti, yang mana sebenarnya ketakutan tersebut cukup masuk akal mengingat dengan apa yang terjadi pada web novelnya dan kini Miharu tidak mengingat Rio lagi. Dan dengan mimpi yang didapatkan Miharu pada akhir cerita, nampaknya volume 23 nanti akan berfokus pada Miharu untuk mendapatkan ingatannya lagi. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!